budaya kita sendiri yang sebenarnya secara sejarah, secara histori dan banyak sekali literasi yang kita punya. Indonesia sangat kaya. Dulu zaman Jawa juga Indonesia sangat hebat gitu, tapi kok banyak sekali anak muda yang lebih kagum, bukan lebih kagum, lebih bangga dengan budaya Barat daripada bangga menjadi orang Indonesia itu. Jadi saya harap juga dengan adanya festival ini juga menghasilkan ikon-ikon yang tidak hanya menjadi idola tapi juga menjadi identitas atau manusia yang bangga menjadi Indonesia, menjadi orang Indonesia seutuhnya. Ya, itu sih yang saya. Wow, luar biasa. Selain tepuk tangan dulu untuk ikon-ikon kita pada hari ini. Ini juga musik-musiknya tuh berbagai macam, ada lagu-lagu nasional juga, di covernya juga ya. Saya juga pernah lihat. Itu gimana sih cara Kakak Shena ini untuk mempertahankan kualitas musik Indonesia? Karena begitu banyak genre dan juga mungkin banyak pecinta lagu ini juga. Tapi gimana sih cara Kakak Shena mempertahankan kualitas musik Indonesia ini? Jadi sebenarnya mungkin cerita dikit. Memang saya ini memulai karir saya pada saat umur 9 tahun dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Justru saya mulai menyanyi lagu-lagu yang mungkin universal itu baru mungkin 3 tahun lalu. Tapi sampai sekarang pun masih konsisten dengan lagu-lagu nasional, dan ini juga tepat tahun ini tepat 10 tahun saya menjadi penyanyi lagu-lagu nasional kayak sekarang. Terima kasih. Jadi itu awalnya karena peran orang tua, makanya saya berterima kasih banyak kepada kedua orang tua saya karena mereka yang sudah menanamkan rasa cinta tanah air itu dari dalam diri aku dari kecil sampai sekarang lewat passion aku, yaitu bernyanyi. Dan karena saya juga sadar itu tanggung jawab saya sebagai anak negeri, karena dengan potensi yang kita punya kan harusnya kita harus membuat sesuatu yang berdampak untuk bangsa dan negara. Jadi saya tetap mencintai sampai sekarang. Wow, sangat konsisten mencintai lagu-lagu nasional teman-teman ya. Baik Pak, saya akan mengikuti FNAM 2020. Harapannya seperti apa Pak? Ya, tentu kita berharap festival ini bisa melahirkan, satu, bisa melibatkan semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang tertarik dengan bukan hanya sekedar musik, tapi mereka juga bisa menunjukkan rasa cinta mereka terhadap Indonesia. Ya, karena itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh anak muda, pelajar, mahasiswa dari beberapa tahun sampai 28 tahun ya, yang punya kecintaan, terus kemudian berlatih sebagai penyanyi itu untuk lomba-lomba untuk mendaftarkan diri. Nah, yang kedua, tentu nanti dalam festival ini ada banyak pelajaran dan pengalaman yang tentu mereka akan dapat. Terutama mungkin yang berbeda adalah bagi sebagian besar semua mungkin ada yang suka selama nyanyi, bermusik. Kali ini nanti di karantina bukan hanya sekedar dilatih untuk menjadi punya vokal yang bagus, atau kemampuan musikal yang lebih baik, lebih tinggi, tapi juga mereka dibekali oleh pemahaman kedalaman Indonesia, terus kemudian penguatan wawasan kebangsaan yang nanti mungkin banyak dibantu oleh bapak-bapak kita dari bidang atas. Jadi artinya begitu nanti ikut dalam festival ini, apakah dia sudah pernah terdaftar jadi peserta, mungkin masuk ke sekian besar, 10 besar, 32 besar, 1 besar, 4 besar, atau mungkin nanti menjadi juaranya, ya mereka bisa menjadi ikon baru mengikuti Idul dan Shena, yang tadi bisa mengartikulasikan kemampuan ekonominya, bisa mengartikulasikan wawasan kebangsaannya, rasa cinta pada Indonesia, Indonesia dengan menyampaikannya dengan dan tentu
yang sebagai ikon seperti tadi disampaikan oleh Bu dan juga Shannon, mereka juga harus belajar menjadi manusia anak muda yang bertanggung jawab, ya. Jadi bukan hanya kemampuan tadi menyampaikan, tapi juga dia bisa jadi teladan, jadi habitat karena ada maka ada harus ya diri, aku, ya harapan kita bisa. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk SMKM. Kamu sendiri bagaimana melihat anak Indonesia khususnya yang zaman sekarang lebih tertarik dengan musik-musik luar? Gimana cara kamu menginfluence mereka untuk mencintai kembali musik nasional, khususnya musik daerah yang sudah jarang sekali anak-anak kita nyanyikan? Dan harapan dulu untuk anak-anak Indonesia ini seperti apa ke depannya untuk lagu kita, khususnya lagu daerah itu dikenal dengan baik di mancanegara. Terima kasih. Terima kasih. Pelan-pelan dengan kebersamaan dan kehadiran kita, insya Allah saya yakin nanti ke depannya bakal banyak anak muda yang tidak hanya menghibur, tapi juga menyampaikan pesan-pesan nasionalis dan makna-makna yang lebih penting di balik musik itu. Tapi pelan-pelan saya yakin sangat bisa dengan program yang juga kita adakan, nanti juga mungkin berkolaborasi. Jadi saya sangat yakin insya Allah dari wong Jawa alon-alon asal kelakon. Jadi bisa, sangat bisa. Oke, apakah jawabannya sudah jelas? Baik. Mungkin dari media selain Trans 7 ada lagi pertanyaan? Apakah ingin bertanya lagi dari media tersebut? Selamat sore, aku dari Suara.com. Dari mana, Mbak? Dari Suara.com. Baik. Aku mau tanya sama Pak Doli dulu dan Shana soal adanya festival ini. Apakah nanti mungkin akan ada juri dari pihak musisi atau Dol atau Shana akan terlibat dalam si festival ini sebagai juri atau komentar gitu. Terima kasih. Ya pasti yang namanya festival, yang namanya kompetisi pasti ada jurinya, ada wasitnya kalau bukan bola, kira-kira gitu. Karena nanti mereka yang akan menilai siapa yang akan lolos tahap sekian sampai nanti dilai. Nah jurinya siapa saja, tentu ada juri yang punya kompetensi menilai soal kemampuan musikalnya, punya juga tentu ada yang menjadi juri untuk menilai tentang tadi kapasitas wawasan kebangsaan dan seterusnya. Nah itu nanti juga poin-poinnya juga akan dirumuskan oleh teman-teman penyelenggara. Nah detailnya mungkin ya kayak PAI itu sudah pasti juri, ya nanti mungkin dengan teman-teman yang lain, terus kemudian bapak-bapak dari Anas. Detailnya nggak tahu, tapi Pak Akang mungkin yang mau siapa-siapa saja jurinya. Betul ya? Ya, saya mungkin nanti kurang akan banyak juri ya, tentunya akan banyak juri. Tapi kalau nanti saya jadi juri, kalau ada yang menurut aku pribadi cocok untuk menjadi idola masa depan, idola dalam artian patut untuk dijadikan idola, dalam artian sesuai dengan norma-norma
kebudayaan Indonesia, tidak melenceng dari norma-norma budaya timur, lebih tepatnya mungkin ya di budaya Indonesia. Kalau aku gitu ya aku bakal bilang kalau aku sih yes. Gitu. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Selanjutnya masih banyak ini saya tanyakan nih, mungkin kepada Bapak Ibu dulu.